Hai guys, welcome to Fashion Show. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat saja. Seperti episode-episode kemarin, apakah kalian sudah nonton tentang masalah-masalah di bisnis fashion? Kalau belum, jangan lupa nonton ya episode-episode sebelumnya. Dan hari ini saya ingin sharing tentang satu hal, yaitu adalah hang tag. Ya, hang tag ini kita biasanya pakai untuk kita tempelin harga dari bajunya, nama style dari bajunya. Dan bagaimana sih cara membuat hang tag yang bagus dan elegan? Nah, ini yang akan saya sharing beserta tips-tipsnya bagaimana kita bisa membuat hang tag yang baik. Yang pertama yang kalian harus perhatikan dalam membuat hang tag adalah desain dan konsep dari hang tag yang ingin kalian buat. Nah, terserah kalian sih, di sini bisa ada hang tag yang satu sisi aja, tapi bisa juga seperti ini ya, dua sisi. Kalau yang satu sisi ya seperti ini aja, belakangnya putih, depannya adalah hang tag yang kalian inginkan. Nah, kalau yang dua sisi seperti ini ya. Dan bagaimana cara membuatnya ini? Kalian bisa menggunakan aplikasi seperti Adobe Illustrator atau CorelDRAW yang kalian bisa. Jadi kalau kalian memang bisa menguasai CorelDRAW, ya udah pakai CorelDRAW aja ya. Jangan lupa juga untuk memperhatikan dari size dari hang tag kalian. Size-nya itu mau panjang dan lebarnya seberapa ya. Kalian juga harus perhatikan juga dari sisi desainnya. Kalian mau konsepnya seperti apa? Apakah seperti saya ini konsepnya agak ke laut-lautan karena saya berjualan baju beachwear, jadi saya ingin punya nuansa laut, jadi saya pakai unsur warna biru, juga ada unsur laut-lautnya. Dan apa yang harus diperhatikan saat kalian mendesain atau saat kalian membuat konsep dari hang tag kalian adalah perhatikan juga, pastikan informasi-informasi yang penting yang ingin kalian ada di dalam hang tag itu, kalian harus pastikan itu ada di bagian desain ya. Seperti contohnya apa? Brand dari baju kalian, tentu brand dari baju kalian sangat penting. Yang kedua adalah mungkin website kalian, mungkin akun sosial media kalian, mungkin nomor WhatsApp Anda, mungkin juga email dari Anda ya. Jadi apapun yang kalian inginkan, yang menurut kalian itu ada informasi penting bagi customer kalian untuk mengetahui, pastikan ada di hang tag kalian. Tapi pastikan juga jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak hal-hal yang kalian isi dalam hang tag nanti jadi terlalu rame dan kurang elegan menurut saya. Jadi yang penting-penting aja ya guys. Setelah kalian mendesain dan punya konsepnya itu sudah terbentuk, maka kalian harus mencari warna. Kalian harus mencari warna berdasarkan, jangan menggunakan warna yang ada di dalam template di Illustrator atau CorelDRAW, tapi pastikan Anda menggunakan referensi sebagai warna pantun. Kalau Anda bingung pantun itu apa sih, buku sakti pokoknya yang untuk kita bisa menyamakan persepsi warna antara kita dan juga tukang cetaknya nanti ya. Jadi sehingga warnanya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalian harus ambil pantunnya, kalian harus cocokkan warna yang paling mirip dengan desain Anda, dan pastikan kode pantun tersebut yang kalian akan nanti kasih ke supplier kalian untuk membuat hang tag kalian. Dan yang ketiga adalah tentu proses eksekusinya. Jadi kalian harus ke vendor kalian untuk membuat hang tag, dan kalian pasti ada dua pilihan guys. Biasanya kamu mau cetak di digital atau mau cetak pakai mesin offset. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau kalian pakai digital, memang warnanya itu bisa, kalian nggak usah mikir soal pantun lah, tinggal print aja jadi digital. Tapi biasanya warnanya itu nggak mau nyala gitu, nggak mau terang, nggak mau keluar gitu. Jadi untuk ngejar warna itu biasanya pakai yang sistem offset. Nah, tapi kejelekannya apa guys? Karena sistem offset itu ada minimumnya. Jadi tentu kita harus bisa mau modal untuk spending setidaknya di minimum produksinya, tergantung dari vendor kalian masing-masing. Setelah kalian memutuskan antara digital atau offset, kemudian kalian harus memutuskan apakah kalian mau menggunakan laminasi atau tidak. Ya, apa sih fungsi dari laminasi itu? Laminasi itu memberikan lapisan seperti plastik itu di atasnya, dan itu memberikan unsur elegan dan menurut saya, dan memberikan efek yang berbeda kalau kalian hanya sekedar print saja. Ya, kenapa? Karena kalau kalian mau menggunakan laminasi doff, itu biasanya lebih membuat warnanya itu
lebih kalem ya guys ya, lebih ngedop warnanya. Jadi saya suka sih kalau menggunakan laminasi dop karena itu membuat logonya, desainnya itu lebih elegan ya. Tapi kalau kalian suka yang shiny atau mengkilap, maka kalian harus menggunakan laminasi yang glossy ya. Itu adalah pilihan Anda karena itu selera sih guys ya. Ada yang suka shiny, ada yang suka ngedop. Tapi bagi saya untuk mencapai hang tag yang elegan, saya menggunakan unsur dop ya, seperti ini ya guys ya. Oh ya guys, jangan lupa untuk di bagian desain, karena nanti kita harus menaruhkan tali untuk hang tagnya. Jadi kalian harus mendesain juga, memberikan tanda untuk lubang di sini ya, bolongannya di sini ya. Jadi supaya nanti di percetakan nanti dia bisa bolongin juga ya di bagian ini, untuk kita bisa memasukkan tali di sini untuk sebagai hang tagnya kita. Keenam, tentu kalian harus cek hasilnya guys, cek kembali. Bagaimana kita tahu bahwa hasilnya ini sudah dilaminasi atau belum? Mungkin Anda sudah request ini, minta tolong dilaminasi doff. Tapi bagaimana sih Anda tahu ini sudah dilaminasi atau belum? Berikut saya peragakan ya guys ya. Jadi di hang tag yang ini tidak ada menggunakan laminasinya. Jadi saya akan coba, jika kita merobeknya, maka itu akan seperti kertas seperti biasa ini guys ya, gampang dirobek. Tapi bagaimana jika dengan hang tag yang kita sudah request dilaminasi doff atau laminasi glossy? Maka seperti ini guys untuk pembuktiannya guys ya. Ini saya sudah laminasi doff 2 sisi ya guys ya. Kalau kalian desainnya satu sisi ya satu sisi aja ya. Sekarang saya coba untuk saya robek. Guys, yang ini lebih sulit untuk dirobek ya. Kenapa? Karena kalau kalian nanti perhatikan di sini ada kelihatan laminasinya ya, plastiknya itu ya. Ya, nanti saya akan zoom supaya kalian bisa ngelihat dengan lebih jelas. Nah, begitu kalian sudah melihat ini ada laminasi seperti ini dan memang sulit untuk dirobek, dari sana kalian bisa percaya dan kalian bisa yakin bahwa produksinya pasti akan sesuai dengan apa yang kita minta, yaitu adalah dilaminasi ya. Selain itu kalian sudah bisa merasakan kok dari feel-nya aja juga sudah beda kok. Yang ini feel-nya itu memang berbeda dengan yang tidak ada laminasinya. Jadi kalian harus cek dulu sebelum produksi apakah vendor kalian sudah melakukan apa yang kalian minta atau tidak. Yang ketujuh tentu adalah bagian finishing. Begitu kalian datang semua apa yang kalian order, yaitu hang tag kalian, itu kita harus menggunakan tali elastik seperti ini. Kalian bisa beli tali elastik, terserah kalian warna yang kalian suka. Ini saya menggunakan warna yang hitam, dan kalian harus mulai melakukan finishing, alias ya kita harus masukin satu-satu ke dalam lubang yang sudah disiapkan, lalu kita ikat ya, maka itu akan jadi hang tag kalian. Oke, pastikan secara finishing juga harus rapi, gunakan tali yang bagus ya, sehingga itu juga mengangkat kalian punya desain, jadi hang tag kalian kelihatannya menarik. Dan terakhir, poin nomor 8, baru kalian sudah siap menggunakan hang tag kalian untuk memperlengkapi baju kalian supaya siap untuk dijual. Tentu di dalam hang tagnya kita bisa tempelkan barcode-barcode yang sudah kalian set untuk masing-masing style, masing-masing SKU, beserta dengan isi harganya dan juga size-nya dan juga color-nya. Segala informasinya sudah bisa kita tempelkan di atas hang tag ini. Oke guys, itu semua adalah cara bagaimana saya membuat hang tag yang elegan ya. Bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe, nyalakan lonceng ya, supaya saya selalu semangat membagikan inspirasi dan juga insight-insight dan juga tips bagaimana kita dalam berbisnis fashion. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sama-sama kita belajar dan bisa memajukan industri fashion yang ada di Indonesia. Oke, jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Fashion Show, bye-bye.